Di video ini kita akan membahas tentang self-concept. Pernahkah kalian mendengar istilah self-concept sebelumnya? Atau bagaimana dengan istilah self-esteem? Jadi apa sih sebenarnya self-concept itu? Dan apa pentingnya untuk diri kita dan klien? Secara terminologi, self-concept terdiri dari dua kata, yaitu self, berasal dari bahasa Inggris yang artinya diri. Sedangkan konsep adalah sesuatu yang dapat dipahami. Menurut seorang psikolog bernama Franken dalam bukunya yang berjudul Human Motivation di tahun 1994 menjelaskan bahwa konsep diri atau self-concept adalah cara berpikir seseorang tentang diri mereka sendiri. Cara berpikir tiap-tiap individu sangatlah unik, dinamis, atau berubah-ubah, dan selalu berkembang karena dipengaruhi oleh identitas seseorang, harga diri, citra tubuh, dan perannya dalam masyarakat. Bisa dikatakan bahwa konsep diri sangat tergantung pada motivasi individu itu sendiri. Di sebuah artikel karangan Vaughan, Elbaum, dan Botman yang berjudul The Social Functioning of Students with Learning Disabilities di tahun 2001 mendefinisikan bahwa konsep diri adalah kondisi emosional seseorang yang tergambarkan melalui pencapaian akademis dan sosial di masyarakat. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa self-concept merupakan sebuah pandangan seseorang tentang tingkah laku, kemampuan atau prestasi, maupun karakteristik dirinya sendiri. Intinya, self-concept adalah gambaran siapakah diri kita berdasarkan penglihatan kita sendiri. Ketika kamu mengatakan saya adalah teman yang baik, berarti kamu memiliki pandangan atau memiliki self-concept bahwa kamu adalah teman yang baik. Konsep diri yang sehat menggambarkan kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Kita sering mendengar seseorang mendeskripsikan konsep dirinya. Sebagai contoh, saya seorang ibu, saya seorang perawat, saya seorang donatur. Ketika seorang klien mampu menggambarkan konsep dirinya, maka hal ini tidak akan membantu tenaga kesehatan dalam melakukan pendekatan terhadap self-concept klien. Tenaga kesehatan harus jeli ketika klien menggambarkan konsep dirinya. Sebagai awalan, kita wajib memahami tentang self-identity atau identitas diri. Identitas diri adalah individu secara sadar mampu mendeskripsikan atau menggambarkan tentang siapa dirinya. Identitas diri dapat dinilai dengan cara meminta klien untuk mendeskripsikan dirinya sendiri. Ketika klien mampu mendeskripsikan atau menggambarkan dirinya, maka tenaga kesehatan akan mendapatkan data apakah klien merasa nyaman dengan identitasnya atau tidak. Klien yang mampu menggambarkan dirinya secara positif, maka klien menunjukkan status kesehatan yang sehat. Identitas diri dipengaruhi oleh kesadaran diri atau yang disebut self-awareness. Kesadaran diri atau yang disebut self-awareness adalah istilah bagi individu yang secara sadar mengetahui bagaimana cara berpikir, percaya, dan berperilaku yang baik pada waktu yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen dari konsep diri. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh psikolog-psikolog yang berbeda terkait cara pandang mengenai self-concept. Menurut teori yang dikenal sebagai social identity theory dan self-concept, seseorang ditentukan berdasarkan pada keanggotaan kelompok yang mereka ikuti, baik agama, kampus, komunitas, atau hobi, dan lain-lain. Misalnya, jika kita bergabung sebagai anggota komunitas motor tertentu, kita akan memiliki self-concept bahwa saya termaksud anggota kelompok motor skuter. Soalnya, kan saya ikut komunitas motor skuter. Seorang psikolog bernama Dr. Bruce Broken berpendapat bahwa terdapat 6 komponen yang membentuk self-concept. Yang pertama, sosial, yaitu kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, competence, yaitu kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagai individu. Yang ketiga, effect, yaitu kesadaran akan keadaan emosional kita. Yang keempat, physical, yaitu
perasaan kita terhadap tampilan fisik maupun kondisi kesehatan. 5. Akademik. Sukses atau gagalnya kita di lingkup akademik atau sekolah. Yang keenam, atau yang terakhir, family, yaitu bagaimana self-concept terbentuk dari peran di dalam keluarga. Seorang psikolog yang bernama Carl Rogers membagi self-concept menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama self-image, yang kedua self-esteem, yang ketiga ideal self. Self-image adalah bagaimana cara seseorang melihat diri mereka sendiri. Seseorang dapat memiliki self-image yang baik dan percaya bahwa mereka lebih baik dari keadaan mereka sebenarnya. Sebaliknya, seseorang juga bisa memiliki self-image yang negatif dan membesar-besarkan permasalahan yang sedang dialaminya, padahal keadaannya tidak seburuk itu. Contoh lain adalah, seseorang remaja kadang merasa dirinya sebagai sosok yang kurang percaya diri, padahal pada kenyataannya, remaja tersebut berpenampilan cukup menarik dan dapat menyenangkan lingkungan sekitarnya. Atau contoh lain, ketika seorang wanita menganggap dirinya gendut, padahal berat badannya hanya 40 kg. Penting untuk diingat bahwa self-image terkadang tidak sama dengan keadaan sebenarnya. Self-image dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti fisik, sifat, dan peran seseorang dalam kehidupan sosialnya. Self-esteem merupakan seberapa besar seseorang menghargai dirinya sendiri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi self-esteem, di antaranya bagaimana seorang individu membandingkan dirinya dengan orang lain, dan bagaimana sikap respon orang lain terhadap individu tersebut. Ketika orang lain merespon positif terhadap sikap kita, kita akan lebih mudah memiliki self-esteem yang positif. Sedangkan kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita selalu merasa kurang, itu dapat berdampak kurang baik terhadap self-esteem kita. Sebuah organisasi yang bernama Mayo Clinic di tahun 2009 mengatakan bahwa individu yang memiliki harga diri atau self-esteem yang baik mempunyai kepercayaan diri dan ketegasan. Harga diri atau self-esteem dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan dan memiliki cara berpikir yang sehat, serta memiliki cita-cita yang realistis terhadap dirinya sendiri. Individu yang memiliki harga diri akan merasa bahwa mereka lebih rendah daripada orang lain serta sering merasa malu pada diri sendiri. Pribadi yang memiliki harga diri rendah sering berbicara tentang hal negatif tentang diri mereka, sering meminta maaf meskipun tidak berbuat salah, dan selalu mencari kebenaran terhadap apa yang telah dilakukannya. Sering tipe individu ini memiliki kepribadian perfeksionis, kadang dihantui oleh kegagalan. Ideal self, sebuah istilah bagaimana seseorang memiliki harapan terhadap dirinya di masa sekarang atau di masa mendatang. Contohnya, seseorang yang giat belajar berharap dengan giat belajar maka masa depannya kelak akan menjadi orang yang sukses. Akan tetapi, seringkali keinginan dan harapan tidaklah sama dengan kenyataan yang terjadi, sehingga diperlukan kebijaksanaan dalam menyikapi hal ini. Setiap individu yang memiliki konsep diri yang positif atau negatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Untuk hal ini, kita hanya membahas yang positif saja ya, yaitu individu yang memiliki konsep diri yang positif. Yang pertama adalah memiliki kepercayaan diri atau yang disebut self-confidence. Yang kedua, mampu menerima kritik yang bijak. Tidak semua individu mampu menerima kritik yang disampaikan kepadanya. Bahkan tidak jarang kita pun melakukan pembenaran untuk diri kita sendiri. Individu yang memiliki konsep diri yang baik akan mampu menerima kritik dan saran dengan hati yang lapang, atau tidak mudah tersinggung, atau bahasa gaulnya tidak mudah baperan.
Yang ketiga, merencanakan tujuan. Seorang individu yang memiliki konsep diri yang positif mampu merencanakan tujuan yang ingin dicapainya. Yang keempat, resiko dan tantangan baru. Pribadi yang memiliki konsep diri yang positif bersedia mengambil resiko untuk tantangan baru yang sedang dijalaninya. Sebagai tenaga kesehatan, maka wajib menjadi pendengar yang baik untuk seorang klien, khususnya ketika akan menggali data tentang konsep diri pada klien. Berikut ini adalah trik bagaimana untuk menjadi pendengar yang baik. Kita bisa menggunakan akronim sebagai berikut. Sebagai trik untuk menjadi seorang pendengar yang baik, yaitu dengan akronim I like me. I berasal dari identify, yaitu mengidentifikasi kelebihan klien. Untuk L, listen, yaitu mendengarkan gambaran diri klien atau mendengarkan self image dari klien. Yang ketiga adalah I kedua adalah involve, yaitu melibatkan klien dalam pengambilan keputusan. Yang keempat adalah K atau key, yaitu keep goal, adalah merumuskan tujuan yang rasional atau dapat dicapai oleh klien. Yang kelima adalah E atau encourage, yaitu mendorong atau menyarankan klien untuk berpikir positif. Yang keenam, maintain, yaitu mengkondisikan lingkungan yang positif bagi klien. Yang ketujuh, explain, yaitu menjelaskan kepada klien bagaimana cara berpikir positif. Trik-trik ini dapat dipraktekkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, baik saat kita berperan sebagai orang tua, teman, sahabat, atau atasan, terlebih sebagai tenaga kesehatan. Berikut ini adalah beberapa cara untuk memotivasi klien agar memiliki konsep diri positif. Yang pertama, sarankan kepada klien untuk selalu berpikir positif. Yang kedua, berbicara positif dengan nada keras. Mengapa dengan nada keras? Berbicara dengan nada keras diperlukan kepercayaan diri yang cukup, sehingga cara ini dapat melatih klien untuk mendapatkan kepercayaan dirinya. Yang ketiga, mengingatkan kembali kesuksesan yang pernah klien raih atau diimpikan selama ini. Ingatkan klien agar tidak fokus memikirkan kegagalannya saja, akan tetapi ingatkan bahwa klien juga harus mengingat akan kebahagiaan yang telah dicapainya sampai saat ini. Yang keempat, ingatkan klien bahwa mempelajari sesuatu yang baru akan memberikan pengalaman yang baru. Pengalaman yang baru selalu menawarkan tantangan yang baru pula, sehingga hidup klien tidak monoton atau tidak membosankan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh CDC atau Centers for Disease Control di tahun 2007 didapatkan bahwa hasilnya perubahan fisik yang umum dijumpai dan dapat mempengaruhi citra tubuh seseorang adalah timbulnya jerawat di wajah, atau penambahan atau penurunan berat badan. Sekitar 66% orang dewasa di negara Amerika telah mengalami kelebihan berat badan atau yang disebut obesitas. Efek negatif dari masalah fisik tersebut dapat menyebabkan stres, cemas, penurunan harga diri pada klien. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap self-concept. Yang pertama adalah pengalaman hidup. Kesuksesan dan kegagalan akan mempengaruhi konsep diri seseorang. Begitu juga dengan pengalaman. Ketika individu memiliki pengalaman akan sebuah kesuksesan, maka pengalaman tersebut akan berefek pada konsep diri seseorang, maka berefek pula terhadap status kesehatannya. Pengalaman kegagalan dapat berdampak negatif pada konsep seseorang atau pada konsep diri seseorang, kecuali mereka memiliki strategi coping secara efektif. Strategi coping dipelajari saat seseorang menghadapi berbagai situasi sulit dalam hidupnya. Yang kedua, budaya turun-temurun, khususnya di keluarga ini ya. Individu akan beradaptasi dan tumbuh bersama budaya keluarga sejak mereka lahir.
faktor keturunan dan budaya akan membentuk dan mempengaruhi konsep diri seseorang. Individu yang mampu mengkomunikasikan antara budaya warisan keluarga cenderung akan memiliki identitas diri dan konsep diri yang lebih baik. Yang ketiga adalah stres dan coping. Setiap orang akan mendapatkan permasalahan di hidupnya. Stresor umum yang sering dijumpai adalah masalah keuangan, masalah pekerjaan, hubungan dengan lingkungan, atau masalah kesehatan. Individu menghadapi stres dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada pengalaman coping strategi di masa lalunya. Individu yang mampu menggunakan strategi coping yang efektif akan mampu mengatasi permasalahannya. Bagi seseorang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, wajib dapat mengajarkan klien akan strategi dan teknik coping yang efektif untuk menangani permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Yang keempat, status kesehatan. Umumnya, saat seseorang sedang dalam keadaan sehat, mereka cenderung meremehkan kesehatan mereka. Baru ketika kondisi kesehatan menurun atau sedang sakit, akan terjadi perubahan identitas diri dan konsep diri pada seseorang. Perubahan citra tubuh dapat disebabkan oleh permasalahan kesehatan tertentu seperti tindakan amputasi, fraktur, kanker, mastektomi, trauma, atau jaringan parut. Perawat perlu memantau perubahan konsep diri klien. Ketika klien mengalami perubahan pada status kesehatan mereka khususnya. Yang kelima adalah tahap perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan dimulai ketika individu dilahirkan dan berlanjut hingga dewasa. Umumnya, seseorang akan mencapai perkembangan tertentu di saat seseorang melewati setiap tahap kehidupannya. Pencapaian prestasi yang didapat oleh individu akan mempengaruhi dan memperkuat konsep diri pada seseorang. Individu yang mengalami keterlambatan dalam proses perkembangan yang diakibatkan oleh situasi dan kondisi kehidupan, maka dapat mengalami konsep diri yang negatif. Di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang pengkajian keperawatan, di mana hal ini akan berguna bagi teman-teman yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan juga, khususnya perawat. Pengkajian keperawatan adalah salah satu komponen yang dapat membantu perawat dalam upaya memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan permasalahan konsep diri. Bagaimana seorang perawat menggali data tentang riwayat kesehatan pada klien? Di slide ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Seorang perawat wajib mengkaji persepsi klien akan identitas, citra tubuh, harga diri, dan peran mereka saat ini. Tanyakan perasaan dan persepsi klien yang berpotensi terjadinya perubahan konsep diri pada klien. Lalu, apakah diperlukan tindakan evaluasi lebih lanjut atau tidak? Data-data riwayat kesehatan yang wajib didapatkan oleh seorang perawat atau tenaga kesehatan saat mengkaji konsep diri pada klien yaitu yang pertama tentang persepsi atau pandangan klien terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, pernyataan klien tentang perubahan citra tubuh, harga diri, dan perannya. Yang ketiga, perasaan tidak berdaya atau putus asa yang berkaitan dengan salah satu perubahan yang dialami oleh klien saat ini atau di masa lalu. Berikut ini beberapa contoh pertanyaan yang ditanyakan kepada individu terkait konsep diri. Ada 12 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana Anda menggambarkan diri Anda? Yang kedua, bagaimana orang lain menggambarkan diri Anda? Yang ketiga, apa prestasi terbesar Anda? Yang keempat, bagaimana perasaan Anda saat ini? Yang kelima, saat Anda menerima pujian, apakah Anda merasa pujian itu layak untuk Anda? Yang keenam, apa yang paling Anda kagumi tentang diri Anda? Yang ketujuh, bagaimana reaksi Anda saat mengalami kegagalan? Ya, selanjutnya, untuk pertanyaan yang disampaikan kepada klien,
Bagaimana Anda mengatasi kegagalan? Selanjutnya, pernahkah Anda mengalami perubahan citra tubuh, harga diri, atau peran diri di masa lalu atau baru-baru ini? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Anda pernah mengalami perasaan tidak berdaya atau putus asa? Lalu, siapa yang Anda anggap selama ini mendukung Anda? Yang terakhir, apa yang Anda lakukan untuk membuat diri Anda tertawa atau bahagia, atau merasa nyaman dengan diri Anda sendiri? Ya, itulah 12 pertanyaan. Beberapa ini hanya sebagai contoh, bisa dimodifikasi untuk menggali data terkait konsep diri pada seorang klien. Pemeriksaan fisik bertujuan untuk mendapatkan data objektif yang berhubungan dengan status kesehatan klien dan masalah yang muncul. Saat mengkaji konsep diri, identitas diri, citra tubuh, harga diri, dan peran klien, seorang perawat harus memfokuskan pemeriksaan fisik pada 1. Perilaku nonverbal pada klien. Yang kedua, menarik diri, artinya pasien atau klien tidak mau berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya, cenderung dengan menarik dirinya agar tidak berkomunikasi dengan atau tidak bertemu dengan orang lain. Yang ketiga, kurang nafsu makan, ini berhubungan dengan stres ya. Yang keempat, ingin tidur sepanjang waktu. Ada beberapa buku yang mengatakan bahwa salah satu ciri dari orang yang sedang sedih yaitu sering tidur sepanjang waktu, artinya ingin melupakan masa lalunya atau permasalahannya dengan cara tidur. Tapi hal ini tidak efektif ya, bukan sebagai coping yang efektif atau penyelesaian problem yang efektif. Observasi klien juga ketika tidak berpartisipasi dalam proses perawatan atau pengobatan. Selanjutnya, klien ini sering sembunyi atau tidak menyentuh atau tidak ingin dilihat bagian tubuh yang dirasa oleh klien menjadi kekurangannya. Selanjutnya, klien terlihat atau memiliki ciri-ciri karakteristik isolasi diri. Ya, itu hampir sama seperti menarik diri ya, tapi perbedaannya dia ini sampai mengurung diri bisa ya, isolasi diri, tidak ingin bercampur dengan lingkungan yang lain, dia fokus pada dirinya sendiri tetapi tidak menemukan problem solving yang tepat. Yang selanjutnya adalah cara berinteraksi dengan orang lain. Terkadang kita melihat beberapa klien atau teman kita sendiri ketika kita sedang berbicara untuk mengajak komunikasi, teman kita atau klien kita ini tidak menghendaki berkomunikasi dengan kita. Ya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu mungkin klien tidak ingin diketahui dia sedang mengalami permasalahan apa. Lalu terkadang kita juga melihat orang yang tidak tertarik untuk berkomunikasi dengan kita dengan cara ketika kita berbicara, mata dari lawan bicara kita atau mata dari klien kita itu tidak menatap mata kita. Artinya mereka tidak tertarik. Ini menjadi salah satu ciri ya, tidak tertarik dengan berkomunikasi. Tapi ini tidak semua 100% valid, khususnya untuk tatapan mata ya ketika berbicara, karena ada beberapa peraturan atau prinsip dari satu agama yang mengatakan bahwa menatap mata seseorang, khususnya lawan jenis, terlalu lama itu akan menjadikan sesuatu yang berbeda. Ini tergantung dari konteks mana. Berikut ini adalah salah satu contoh diagnosa keperawatan pada klien dengan permasalahan self-concept. Nah, untuk contoh di pembahasan ini kita mengambil diagnosa keperawatan gangguan body image yang berhubungan dengan 1. Injury, 2. Trauma, 3. Pembedahan, 4. Penyakit, 5. Persepsi atau gambaran, 6. Kognitif, 7. Spiritual, 8. Psikososial, 9. Perubahan perkembangan. Oke, untuk diagnosa keperawatan silakan teman-teman bisa sesuaikan dengan masing-masing kasus yang Anda dapatkan. Oke,
Di ujung video ini, terima kasih saya sampaikan telah berkunjung di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe dan like-nya sebagai apresiasi untuk channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.